Tembok Ya'juj Ma'juj tentunya semua muslim pernah mendengarnya. Tembok tersebut kokoh dan sulit ditemukan sampai saat ini. القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع بشتاتي من دون نعيم الآيات. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa ulama mengatakan bahwa Zulkarnain adalah raja yang salih, namun zahir dari ayat-ayat Al-Quran menunjukkan bahwa ia adalah seorang nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Mereka akan bertanya kepadamu Muhammad tentang Zulkarnain. Katakanlah, aku akan bacakan kepadamu cerita tentangnya. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadanya jalan untuk mencapai segala sesuatu." Surat Al-Kahfi ayat 83 sampai dengan 84. Maka dari zahir konteks ayat-ayat ini menunjukkan ia adalah seorang nabi yang menerima perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang menyamakan antara Zulkarnain dengan Alexander the Great atau Iskandar Agung, raja Macedonia yang kekuasaannya membentang mulai dari Laut Ionia sampai pegunungan Himalaya. Dia tidak pernah terkalahkan dalam pertempuran dan dianggap sebagai komandan perang terhebat sepanjang masa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa Zulkarnain dipekerjakan oleh sekelompok orang untuk membantu mereka melawan beberapa suku perusak yang dikenal dengan Ya'juj Ma'juj. Di Al-Quran diceritakan bahwasanya Zulkarnain membangun sebuah tembok untuk bangsa Ya'juj Ma'juj. Tembok yang dibangun sangat kokoh, bahkan Ya'juj Ma'juj baru mampu menembusnya nanti menjelang hari kiamat. Di dalam surat Al-Kahfi disebutkan bahwa Ya'juj merupakan penduduk benua Asia dan Ma'juj penduduk benua kuda, adalah perusak di muka bumi. Pemahaman tersebut juga sejalan dengan hadis Nabi. Kalian mengatakan kalian tidak punya musuh, kalian tetap akan melawan musuh kalian sehingga keluar Ya'juj Ma'juj yang bermuka lebar, bermata sipit, bersosok atau berkulit kuning, akan turun dari setiap perbukitan, seakan wajah mereka rata bagaikan permukaan palu. Hadis riwayat Imam Ahmad. Hadis tersebut menerangkan mengenai karakteristik dari Ya'juj dan Ma'juj yang berada di Asia Timur, Asia Utara, Asia Tengah, dan benua kuda. Di dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, "Tiada ilah selain Allah, celaka orang-orang Arab akibat kejahatan yang kian dekat." Tembok pemisah atau perlindungan dari Ya'juj Ma'juj telah terbuka. Seperti ini, beliau sambil melingkarkan ibu jari dan telunjuknya. Zainab berkata, "Kataku, wahai Rasulullah, apakah kita akan binasa sedang di tengah-tengah kita terdapat orang-orang soleh?" Beliau menjawab, "Ya, jika kejahatan merajalela." Hadis riwayat Bukhari. Allah mengatakan bahwa Zulkarnain membangun tembok dan itu membuat Ya'juj Ma'juj tidak keluar. Hadis riwayat Bukhari di atas diperkirakan dapat disampaikan oleh Nabi antara tahun 622 sampai dengan 632 Masehi. Pada saat itu sebagian tembok pemisah yang dibangun Zulkarnain di Vina telah terbuka. Berbagai bencana peperangan dan peristiwa yang terjadi di antara 615 sampai dengan 632 Masehi rupanya menjadi sebab terbukanya sebagian tembok pemisah sebagai pertahanan dari Ya'juj dan Ma'juj. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis di atas. Bencana peperangan dan kerusakan yang terjadi merupakan parameter Ya'juj dan Ma'juj. Perang sadis juga terjadi sekitar 1200-an Masehi di bawah kepemimpinan Raja Mongol yaitu Genghis Khan. Mereka berkata, "Hai Zulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Maka dapatkah kami memberikan sesuatu pembayaran kepadamu supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka?" Surat Al-Kahfi ayat 94. Kemudian Zulkarnain membuat tembok untuk orang-orang tersebut. Tembok yang sangat kokoh dibuat dari besi dan tembaga. Kekuatan tembok tersebut bahkan belum akan bisa ditembus oleh bangsa perusak tadi hingga hampir datangnya hari kiamat. Kekokohan tembok tersebut sebenarnya terungkap dari bagaimana Zulkarnain membuat tembok tersebut yang secara detail dijelaskan di dalam Al-Quran. Ternyata saat sekarang ini diketahui apa yang dilakukan Zulkarnain tersebut adalah sesuatu yang hebat. Bahkan di dalam ayat Al-Quran dijelaskan beberapa rincian yang sangat spesifik tentang pembangunan tembok tersebut. "Berilah aku potongan-potongan besi, hingga ketika potongan besi itu telah terpasang sama rata dengan kedua puncak gunung itu, dia Zulkarnain berkata,
Tiuplah api itu. Ketika besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, "Berilah aku tembaga yang mendidih agar kutuangkan ke atasnya besi panas itu." Surat Al-Kahfi ayat 96. Dari ayat tersebut terungkap apa yang dilakukan oleh Zulkarnain, yaitu mencampur atau melapisi besi dengan tembaga. Kombinasi besi yang dilapisi tembaga yang dilakukan Zulkarnain merupakan rahasia mengapa tembok Ya'juj Ma'juj menjadi kokoh. Besi adalah struktur kokoh namun sangat rentan terhadap proses oksidasi. Dengan bersentuhan langsung dengan oksigen, maka besi akan mengalami korosi atau berkarat yang menjadikan rapuh dan rusak. Dalam dunia modern, para ahli bangunan akan memberi lapisan pada besi agar besi tidak berkarat, misalkan melapisinya dengan minyak, oli, cat, bahkan melapisinya dengan logam lain semisal aluminium, tembaga, dan timbal, yang biasanya dikenal dengan istilah electroplating. Dengan demikian, besi akan lebih tahan lebih lama karena terhindar dari proses korosi. Nampaknya hal tersebut diketahui oleh Zulkarnain. Kemudian selain kokoh, tembok Ya'juj Ma'juj juga penuh misteri. Keberadaannya menjadi teka-teki. Banyak orang-orang zaman sekarang terus berusaha mengungkap dan berusaha menemukannya. Banyak yang memperkirakan lokasinya misalnya di celah Darial, Georgia. Ada yang mengatakan tembok Cina. Ada juga memperkirakan di sekitar daerah Uzbekistan. Namun yang jelas lokasi ini sangat susah ditemukan karena Zulkarnain melapisinya dengan tembaga. Tembaga apabila bereaksi dengan udara maka akan terbentuk tembaga asetat, sehingga warnanya akan menjadi hijau. Lihatlah contohnya patung Liberty di Amerika Serikat. Dengan berubahnya warna tembok tersebut menjadi hijau, menjadikannya akan sangat susah dilacak termasuk via satelit. Karena warna hijau adalah warna yang dominan dan menyatu dengan warna alami bumi. Apakah Zulkarnain sengaja membuat dan merencanakan hal demikian? Wallahu alam. Yang jelas mengapa tembok tersebut kokoh dan misterius sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Wallahu alam bisawab.